teman-teman semua, berjumpa lagi kita di video pembelajaran kali ini. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai analisis korelasi. Apa sih itu analisis korelasi? Analisis korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur bagaimana hubungan antar dua variabel. Dengan metode ini, kita bisa menentukan seberapa kuat hubungan antar variabel yang belum diketahui sebelumnya. Manfaat analisis korelasi yaitu analisis korelasi seringkali digunakan untuk menyatakan derajat kekuatan hubungan antara dua variabel. Dengan mengetahui hubungan antar dua variabel, kita bisa mendeskripsikan bagaimana gambaran yang lebih bermanfaat dari data-data yang kita miliki. Korelasi seringkali digunakan dalam dunia riset ataupun bisnis. Contohnya saja, seorang pemimpin perusahaan kerap kali menggunakan korelasi untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat antara kenaikan gaji pegawai dengan jumlah pendapatan perusahaan. Analisis korelasi mampu menjelaskan hal ini dan memberikan analisis yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan. Terdapat jenis hubungan korelasi, yaitu yang pertama, korelasi positif adalah hubungan antara dua variabel di mana kenaikan satu variabel menyebabkan penambahan nilai pada variabel lainnya, atau sebaliknya, semakin kecil nilai suatu variabel, nilai variabel lainnya juga akan ikut turun. Bisa dikatakan juga, korelasi ini merupakan hubungan yang searah. Contohnya, penambahan usia berbanding lurus dengan penambahan tinggi badan. Penambahan waktu produksi akan berbanding lurus dengan penambahan jumlah produksi. Ini merupakan grafik dari usia dan tinggi badan pada anak. Korelasi negatif merupakan hubungan antar dua variabel di mana kenaikan satu variabel menyebabkan penurunan nilai dari variabel lainnya. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil nilai suatu variabel, semakin besar nilai variabel lainnya. Hubungan antara kedua variabel dalam kasus ini adalah berbalik arah. Contohnya saja, semakin lama waktu belajar seseorang, semakin sedikit kesalahan yang dilakukan saat ujian. Dalam pendugaan ada atau tidaknya korelasi, kita bisa mengacu kepada teori-teori yang sudah ada sebelumnya atau asumsi-asumsi yang sudah diyakini kebenarannya. Dengan teori ini, kita bisa menduga apakah terdapat korelasi antara kedua variabel atau tidak. Misalkan saja, hubungan antara tingkat pendapatan dengan jumlah tabungan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar pula tabungan yang ia miliki. Atau dengan contoh lain, semakin tinggi harga suatu produk, semakin rendah daya beli masyarakat. Gambar ini adalah contoh grafiknya. Bila Anda menemukan data-data dengan kondisi yang sudah memiliki dasar teori
jadi seperti itu, maka tentunya Anda sudah bisa mengira apakah terdapat korelasi antar variabel atau tidak. Contoh soal dari korelasi yaitu, jika ingin diketahui seberapa kuat hubungan antara besarnya pendapatan seseorang dengan pengeluaran atau konsumsi per bulan, dari 6 orang yang diwawancarai yaitu diperoleh dari data. Untuk menjawabnya dengan cara melakukan berapa pendapatan dan konsumsinya. X adalah untuk pendapatan dan Y untuk konsumsi. Untuk pendapatannya berjumlah dari 600 sampai 900 ribuan. Untuk konsumsinya dari 100 sampai 300 ribuan. Untuk menghitung koefisien korelasi tersebut, maka disusun menggunakan sebuah tabel. Gambar ini merupakan dari tabelnya. N itu adalah banyaknya data, sebanyak 1 sampai 6 data. Dan untuk X dan Y sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa X itu adalah pendapatan dan Y itu adalah untuk konsumsi. Berdasarkan tabel bantu tersebut, diperolehlah nilai-nilai berikut. Untuk pendapatannya berjumlah 4.500. Untuk konsumsi pertama yaitu 1.300. Untuk pendapatan yang keduanya 3.430.000. Dan konsumsi yang kedua berjumlah 310.000. Dan untuk pendapatan konsumsinya berjumlah 1.010.000. Dan banyaknya data berjumlah 6. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai apa itu analisis korelasi. Semoga video pembelajaran ini berguna buat kawan-kawan semua. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah